TPAA Klan akan naik gunung. Ngapain lagi? Akhir bulan ini, gua, Grace, Gary, dan teman-teman lain akan ke gunung, naik gunung. Untuk pertama kalinya di sama Gary. Kebetulan TP bakal ikut, dia bakal buka just step di gunung. Gak ada. Gak usah semua-semuanya kok just step-in Jasa anjing. apa yang gua bakal lu Gak ada. Ditunggu aja just step, bakal ada reels terbaru besok guys, tentang jasa yang di gunung ini. Mas Lee beneran mau naik gunung, Asma aman kah? Aman. Insya Allah aman. Jujur aku juga penasaran naik gunung, yang benar-benar gunung. Aku selama ini cuma naik ke bahasanya apa ya, Gunung Bromo itu pun ada tangganya, lalu Kawah Ijen ya cuma kawah doang. Aku penasaran yang naik gunung habis gitu bertenda seumur hidup nggak pernah. Pingin sih, ada penasarannya. Perahu friendly banget Mas P. Iya, itu saran dari Gary juga. Jadi kan ini yang ikut bisa dibilang newbie kan. Jot, aku, Nico, Grace, Jess. Kalau Jess sudah nih, si siapa sih? Saski. Nggak mungkin, anakku nggak mungkin ikut, anakku nggak mungkin. Jadi si Gary memang milih gunung yang masih bisa kita daki gitu. Mungkin kita akan lelah tapi possible gitu. Lelah tapi possible masih bisa di inilah. Melawan nih. Ngelawan, RP ngelawan anjing. Oke semangat Mas P, nanti titik foto pemandangan ya. Nah ini titik foto pemandangan. Aku boleh jelasin dikit nggak? Jadi tadi Jot punya proposal. Aku nggak tahu ini possible atau nggak, masuk akal atau enggak, atau kira-kira terlalu tai atau enggak. Aku minta saran dari kalian. Jadi aku akan buka just step di Gunung Prau. Kan just step itu jasa TP, bukan jasa titip kan, jasa TP. Nah just stepnya adalah bikin video greetings. Aku akan bikin video greetings yang mau itu 100.000 per satu video. Jadi video greetingsnya kayak, halo Richard, ada salam nih dari Gunung Prau, ketinggian berapa mdpl, semangat ya, kayak gitu. Itu saran dari Jot, bukan dari aku ya, itu saran dari Jot. Memang terkesan amat sangat ngartis banget sampai video greeting diduitin, emang. Tapi kan just step gitu, ada naiknya. RP tapi terserah kalau hasilnya off stream, selamat istirahat. Thank you TPLFC Malaysia. Iya tahu, bagiku ngartis banget, tapi bagi Jot itu ide bagus gitu. Kayaknya ada yang mau. Wow, anjing. Gila sih seseorang anjing. Ibnu Reza TP minta foto sama. Enggak gitu Bang Ibnu, enggak sampai minta foto sama tanda tangan, enggak Bang. Enggak, jauh enggak seartis itu Bang. Wow. Gila Sandrian. Thank you Sandria, thank you Bang Ibnu. Close. Kita harus recap Demokrasi di tanggal 22 bulan 9 tahun 2025, di mana Delta Force 5 suara, Brewek 1 suara, Offstream 100 suara, React Balon Dior 10 suara, dan Roleplay 138 suara. Sah ya, sah. Dengan ini dinyatakan RP yang memenangkan kertas merah hari ini. Terima kasih. Sah ya. Gimana tadi? Soal ide just step dari Jot. Menurut kalian itu salah atau enggak? Kalau misalnya aku buka buka jasa TP video greetings dari puncak Gunung Prau gitu. Ya mungkin dibatasin 10 orang aja kali ya. Satu orang 100.000 dibatasin 10 orang. Jadi nggak terlalu nggak banyak gitu. Ya salah sih enggak, tapi ngartis aja. Iya tahu. Nono ya. Selama ada yang nawar kenapa enggak? Iya kayak takutnya. Kan dulu sempat, sebenarnya bukan ke arah situ. Soalnya dulu kan sempat ada orang yang ngeduitin foto bareng. Mau foto bareng tapi harus ada rupiahnya segini. Gak ke arah sana sih. Cuma ya greeting aja, kayak bercandaan aja. Ya kok yang gitu aman aja. Banyak kan yang gitu kan? Aman kan? Nanti di postnya di just step gitu, aman kan? Nggak semua diduitin, iya tahu Bang.
Gini aja mas, jasanya bikin video SW atau story IG, tapi Mas P diem cuma video lagi muncul sama anak triple E. Jatuhnya ngevlog mas. Just Tap kapan ke Jepang? Bro jujur ya, Just Tap itu ide liarnya Jot aja. Kayak sebenarnya Jot itu bikin ide itu karena malas sendirian ada di Vietnam. Akhirnya dia ngejebak aku supaya ikut dengan cara buka Just Tap. Jadi untuk Just Tap ke Jepang kayaknya nggak ada deh. Kayaknya Just Tap ya udah kelar di Vietnam deh. Tapi profit gak dengan adanya Just Tap? Jujur, Pak Pok bahasa Jawa, Pak Pok itu gimana ya? Nggak untung nggak rugi. Selama kehidupanku di Vietnam itu kan aku butuh penginapan, butuh makanan, butuh transportasi, nongkrong dan lain-lain, itu ketutup dengan hasil dari Just Tap. Jadi anggaplah ya liburan aja kemarin, bukan liburan, kerja sih, full kerja sih jatuhnya anjing. Pengalaman bisa keluar negeri dan pengalaman buka usaha aja sih. Itu yang gue dapetin. BEP jatuhnya udah BEP aja, nggak untung nggak rugi. Balik modal jujur, kalau dibilang full balik modal enggak, karena kan tiket dibeli sama Jot. Nah aku masih belum, memang Jot bilang itu dikasih. Awalnya aku buka Just Tap itu punya goals pingin balikin duit tiket, tapi ternyata nggak sampai situ. Dan memang Jot bilang ya udah memang nggak usah dibalikin. Kalau dibilang balik modal 100% enggak, karena aku nggak bisa bayar tiketnya. Tiket PP itu kan dibayarin Jot, aku nggak bisa bayar balik ke Jot gitu. Itu yang belum bisa. Sebenarnya kalau aku nginep di hotel biasa sih masih bisa ya balikin tiket ke nggak bisa nih. Gila, Jot gila. Kita bayarin ke Jepang, siap jasa TP ke Jepang. Kalau ada yang bayarin gas lah. Oke, kita balik. Aku pertama kali kenal Jot itu di PBYC, dia bikin turnamen PB. Namanya Point Blank YouTube Championship, di mana dia bikin sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya. Nah di 2016 itu pertama kali aku encounter sama Jot, aku datang ke rumah Jot tuh ngerasa kayak dia bocah aja, udah bocah yang menurutku pemikirannya waktu itu masih semaunya sendiri, minim empati. Dari mana? Aku disuruh ke sana tapi aku nggak dipikirin tidur di mana, dan aku disuruh tidur di rumah kontrakannya dia dan sendirian. Aku nggak tahu makan apa, nggak tahu gimana. Udah ditinggal aja sama dia. Dan itu aku tidur di sofa. Memang bocah aja zaman dulu. Dan semenjak itu ya aku tahu Jot. Akhirnya harus encounter lagi di maraton. Jujur aku waktu masih berangkat ke maraton aku berpikir ya Jot bocah gitu aja. Di otakku masih seperti itu ya. Aku harus bisa sabar lah ngadepin Jot. Ternyata berubah 180 derajat. Wow. Dewasa sekarang, dia dewasa. Dan hal yang paling aku kaget, dia bener-bener ikhlas. Baiknya itu baik ikhlas yang tanpa tujuan aja. Emang pingin support, ya mungkin gara-gara berteman sama Arab juga ya. Kadang dia support itu udah nggak mikirin untung rugi, udah nggak mikirin ke depannya gimana, ya udah support aja. Sempat ada sesuatu hal yang aku nggak bisa ceritakan, dia tiba-tiba mau support gede, aku tolak. Dia bilang udah nggak apa-apa, nggak usah. Jujur gue nggak pengen ngerendahin lu tapi ini gue bisa bantu segini. Enggak Jot, aku waktu itu cuma pengen cerita aja, bukan berarti aku cuma curhat aja. Dan akhirnya aku menolak bantuan dari dia. Tapi yang aku kaget ternyata dia sebaik itu. Jauh beda lah Jot yang dulu sama yang sekarang itu jauh beda. Dan kerasa kan orang yang nolong dengan pamrih dan orang yang nolong itu ikhlas apa adanya. Jot itu ada di level yang apa adanya aja udah. Terserah lu mau kayak gimana, gue nolong ya nolong. Itu jujur aku merinding sama Jot. Kaget lebih tepatnya. Gak expect orang yang dulu sebocah itu bisa berubah gitu. Pencemaran nama baik beda dong, pencemaran nama buruk jatuhnya. Bukan tanpa alasan sih ya percaya sama Jot, betul. Dan soal keuangan dia tuh rigid banget. Sampai nominal terkecil dia hitung. Dan memang hal yang aku sering pelajarin dari Jot zaman dulu nih, memang semuanya itu dibisnisin. Gimana caranya apapun itu dibisnisin. Dan itu bukan hal yang buruk. Kayak waktu itu bikin PBYC itu full bisnis. Dia berani ngebayar aku sama Eriko Lim pada saat itu bikin PBYC itu lumayan gede modalnya. Bayar tiket pesawatku dan lain-lain. Tapi engagement yang dia dapat, terus hasil yang dia dapat juga gila ternyata. Dia memang pure bisnis aja. Kapan membawa keluarga pindah dan menetap Jakarta agar dekat dengan anak dan karir abang? Insya Allah secepatnya.
Kalau misalnya ada rezeki, kalau yang di atas menakdirkan, bisa. Aku cerita ini tujuannya bukan untuk baik-baikin Jod. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh bahwa manusia itu bisa berubah, bahwa manusia itu nggak selamanya kalau dia buruk akan menjadi buruk. Orang itu bisa berubah, benar-benar bisa berubah. Jod yang aku tahu dulu minim empati, sekarang malah anjing, empatinya itu keren. Tapi memang cara menyampaikannya, cara komunikasinya ya dengan cara Jod aja. Kayak aku yakin dia tadi duduk di sini pasti beralasan. Nggak cuma muncul aja kayak gitu-gitu. Ya mungkin kalian nggak ngerti, ya udah.